Halo, kenalin aku Laisa, biasa dipanggil Lai dari Prodi Hubungan Masyarakat. Aku nggak sendiri nih di sini by the way, kenalin dulu yuk dua teman aku. Hai semuanya, kenalin aku Ragil dari Prodi Administrasi Publik. Salam kenal semuanya. Hai semuanya, kenalin nama aku Najmi, biasa dipanggil Ami. Aku dari Prodi Televisi dan Film. Salam kenal semuanya. Ngomong-ngomong, hari ini kita mau bahas apa aja nih guys? Nah, jadi hari ini kita bakal bahas topik mengenai karakteristik masyarakat Islam di tengah masyarakat modern. Nah, bener banget tuh. Jadi gimana nih Mi? Jadi di masa sekarang, globalisasi udah mendunia banget kan ya, dan berpengaruh ke berbagai bidang juga. Nah, dari adanya globalisasi ini, ternyata banyak banget dampaknya, baik negatif maupun positifnya nih. Kalian juga ngerasain kan? Bener banget. Dampak positif yang aku rasain dari adanya globalisasi ini tuh berkembangnya iptek yang sekarang udah serba canggih dan mudah. Apalagi informasi mengenai pengetahuan ini tuh mudah buat didapetin. Dan banyak lagi yang aku rasain. Kalau Laisa sendiri gimana nih? Aku pun juga sama loh ngerasa kayak gitu. Tapi dampak negatifnya dari globalisasi ini yang lumayan berpengaruh juga nih kayaknya. Globalisasi kan berdampak ke bidang ekonomi juga ya kan. Nah, hal itu tuh bakal ngebuat negara yang kuat akan menindas negara yang lemah. Dan aku nakutin juga pastinya. Negara Indonesia ini jadi salah satu korban yang menimbulkan respon berupa radikalisme dan juga terorisme. Nah, ngomongin soal radikalisme dan terorisme nih, setahu aku, mereka menjadi ancaman yang besar dalam disintegrasi bangsa Indonesia. Dulu kan marak banget ya terjadi pengeboman di beberapa daerah yang membuat masyarakat menjadi takut dan resah. Karena pelakunya tuh berupa oknum yang mengaku seorang muslim dengan alasan sebagai jihad. Aku tahu tuh kasus itu, dan karena kasus itu banyak banget yang ngecap kalau orang Islam itu seorang teroris. Apalagi maaf yang menggunakan pakaian tertutup pasti dicurigai, oh kamu teroris ya, kamu bawa bom ya. Jadi hal itu tuh ngebuat stigma masyarakat Islam menjadi jelek. Padahal kan di Islam sendiri gak ada ajaran buat melakukan hal-hal tersebut. Nah, makanya kita sebagai umat muslim dalam menyikapi globalisasi yang bawa dampak negatif ataupun positif harus bersikap gak mudah percaya dan jangan terbawa emosi tentunya dari informasi yang kita dapat melalui hal apapun. Karena hal itu tuh yang bakal berpengaruh besar ke pemikiran kita ke depannya. Bener gak sih? Terus apa lagi nih teh? Nah, dan menurut aku, kita harus bersikap aktif dan pasif sesuai kondisi yang terjadi. Kita bersikap pasif, boleh berkomentar asal masih dalam batas wajar. Bersikap aktif jika kita memang harus bergerak untuk membela sesuatu yang memang benar adanya, dan sesuai fakta yang ada, atau menjadi penengah, tidak menjadi kompor lah istilahnya mah. Oh iya, kalian tahu gak sih umat Islam tuh ada sebutannya loh di dalam Islam itu? Ada yang tahu nggak? Apa tuh? Aku nggak tahu. Aku tahu dong, umat Islam itu disebut sebagai umatan wasahatan yang artinya umat yang menjadi wasit bagi manusia. Bener gak sih Teh Ami? Bener banget Laisa. Jadi umatan wasahatan itu umat yang berada di tengah-tengah, dalam artian tidak berat dalam kehidupan duniawi, juga tidak berat dalam spiritualisme, dan menempuh jalan yang lurus. Tugasnya itu untuk mencegah kemungkaran dan menjadi saksi bagi seluruh manusia. Oh, aku baru denger loh istilah itu. Dan tadi aku sambil searching kalau umatan wasahatan itu ada ciri-cirinya, yaitu jujur dan berani, berkeadilan, bijaksana, dan menjunjung tinggi persaudaraan. Nah, bagus. Jadi kamu tahu kan Gil sekarang. Ada juga nih beberapa hal yang harus ada semuanya dan itu tuh jadi suatu yang membuat tegaknya masyarakat Islam. Ada apa aja nih Teh kira-kira? Ada akidah ini yang dimana kita harus meyakini kepada rukun iman dan memperkuat akidah dalam akal maupun hati. Ada juga ibadah. Nah, pasti ada tahu kan kalau sholat itu merupakan tiang agama, berarti sholat menjadi fondasi yang kuat untuk menegakkan masyarakat Islam. Terus ada apa lagi nih Gil? Yang ketiga ini ada pemikiran dan ilmu, di mana pemikiran ini merupakan hal yang berpengaruh terhadap pandangannya ke alam kehidupan, ekonomi. Dengan adanya pemikiran ini mampu meluruskan amal manusia. Yang keempat itu akhlak dan nilai-nilai kemanusiaan. Akhlak ini menjadi wujud keyakinan terhadap agama Islam dan menjadi suatu respon ketaatan terhadap perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Ya, lanjut boleh Laisa.
Ada juga nih hukum, perundang-undangan, dan perekonomian, dan yang terakhir yaitu kedudukan wanita. Rasul pernah bersabda bahwa wanita tiang agama, jika wanita rusak, maka rusaklah negara. Nah, jadi itu teman-teman beberapa hal yang menjadi fondasi penting untuk menegakkan masyarakat Islam. Gimana? Kita lanjut aja kali ya. Boleh banget kita lanjut. Gimana nih, ada pendapat nggak atau tambahan dari lagi loh? Nah, aku ada pertanyaan nih, Teh. Kan tadi di awal diceritain tentang gerakan radikal teroris dan sebagainya. Nah, gimana sih pandangan dari kalian mengenai orang yang memiliki stigma bahwa Islam itu teroris? Kalau dari aku sendiri nih ya, tentunya pasti bakal berusaha banget bilang Islam itu bukan terorisme. Islam itu mengajarkan berbagai kebaikan, menghargai keberagaman, dan jelas-jelas banget nih di Al-Quran gak ada penjelasan mengenai hal tersebut. Pertanyaannya juga menarik ya buat didiskusiin lebih lanjut nanti di kelas. Kita akhiri dulu aja ya sesi diskusi ini. Boleh kita akhiri aja ya. Terima kasih semuanya yang sudah mendengarkan dari awal sampai akhir. Mohon maaf bila ada salah kata atau penjelasan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.